Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Titel Babe Baikuni. Monster bertopeng dermawan yang mengincar anak jalanan. Baikuni alias Bungki atau yang lebih dikenal sebagai Babe di kalangan anak jalanan lahir di Magelang, Jawa Timur tanggal 6 September tahun 1961. Ia merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara. Sejak kecil hidup Baikuni tidak mudah. Ia tumbuh dalam keluarga petani miskin dan kerap menjadi sasaran ejekan karena prestasi akademisnya yang buruk. Teman-temannya sering mencemoohnya sebagai si bodoh. Setelah beberapa kali tidak naik kelas, ia hanya sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 3 sekolah dasar. Tak kuat menanggung hinaan dan tekanan lingkungan, Baikuni akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah. Di usia yang masih sangat muda, yakni 12 tahun, Baikuni kabur dari kampung halamannya dan merantau ke Jakarta, tepatnya di tahun 1972. Di Jakarta, Baikuni yang masih anak-anak terpaksa hidup sebagai gelandangan. Ia menetap di sekitar lapangan Banteng, sebuah area yang sering menjadi tempat berkumpulnya para tunawisma dan anak-anak jalanan. Saat menjalani hidup sebagai anak jalanan, disinilah Baikuni mengalami peristiwa traumatis. Ia diserang dan diperkaos oleh seorang preman yang sering mangkal di area lapangan Banteng. Peristiwa ini meninggalkan luka psikologis yang mendalam pada Baikuni. Suatu hari saat sedang mengamen, Baikuni bertemu dengan Cuk Saputra. Atas ajakan Cuk Saputra tersebut, Baikuni lantas pindah ke Kuningan, Jawa Barat. Di sana, ia mulai pekerjaan sebagai penggembala kerbau dan menjalani kehidupan normal. Bahkan, di kabupaten inilah Baikuni kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian dinikahinya pada saat usianya menginjak 21 tahun. Sayangnya, peristiwa traumatis yang dialami Baikuni saat merantau ke Jakarta membuat Baikuni tidak mampu berhubungan intim dengan istrinya, meski ia berulang kali mencoba dengan berbagai cara. Hal ini berlangsung cukup lama, hingga sang istri pun kemudian meninggal dunia. Setelah istri Baikuni meninggal dunia, Baikuni memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Ia memulai hidup baru di kawasan terminal Pulau Gadung dengan berjualan rokok. Karena pengalaman hidupnya yang keras saat merantau, Baikuni sering merasa iba kepada anak-anak jalanan yang terlantar. Ia pun kerap menampung dan merawat anak-anak jalanan tersebut di rumahnya. Karena kebaikannya inilah, ia lantas dipanggil Babe, sebutan ayah dalam bahasa Betawi. Di mata anak-anak jalanan yang kehilangan arah, Baikuni tampak sebagai seorang penolong. Ia memberi mereka tempat tinggal dan makanan, sesuatu yang jarang ditemukan anak-anak jalanan tersebut di kehidupan jalanan. Tak ada satupun dari anak-anak tersebut yang menyangka jika di balik wajah ramah ia yang mereka panggil Babe, tersembunyi sisi gelap yang tak terbayangkan. Saat menampung anak-anak jalanan tersebut, Baikuni sadar ada yang tidak biasa pada dirinya. Ia yang tidak pernah bisa melakukan hubungan intim saat bersama almarhum istrinya, justru merasakan hasrat yang sangat besar saat melihat anak-anak kecil dengan perawakan kulit terang dan menawan. Hasrat ini lama-kelamaan menjerat Baikuni, hingga akhirnya saat ia sudah tidak mampu untuk melawan hasrat tersebut, ia akan mengajak salah satu dari anak jalanan yang selama ini dirawatnya untuk melayani hasrat tersebut. Suatu hari di tahun 1995,
Saat Baikuni mengajak berhubungan badan seorang anak jalanan berusia sekitar 12 tahun yang telah dirawatnya, anak itu menolak. Baikuni kemudian merasakan amarah yang sangat besar. Tak kehilangan akal, Baikuni lalu membujuk anak tersebut dan menjanjikan akan membawa anak tersebut jalan-jalan ke Purworejo. Bocah itu yang tidak tahu apa yang akan terjadi padanya setuju saat akan dibawa jalan-jalan. Namun rupanya di kampung inilah Baikuni melancarkan aksi bejatnya. Bocah malang itu dipaksa untuk berhubungan badan dengan Baikuni lewat jalur pembuangan kotoran. Karena bocah tersebut lagi-lagi memberontak dan melakukan perlawanan, Baikuni lantas menjerat leher bocah itu menggunakan tali hingga bocah itu kehilangan nyawa. Setelah bocah 12 tahun itu kehilangan nyawa, Baikuni kemudian memperkaos mayat bocah itu. Dan setelah puas, ia memisahkan bocah itu menjadi 3 bagian, yakni kepala, badan, dan kaki. Bagian badan dan kaki dibiarkan Baikuni tergeletak begitu saja di bawah pohon mangga. Sementara bagian kepala dibawa Baikuni ke Jakarta menggunakan bus. Saat tiba di terminal Kampung Rambutan, Baikuni lalu membuang kepala tersebut ke area yang jarang disentuh oleh manusia. Sejak saat itu Baikuni akan menghilangkan nyawa anak laki-laki yang menolak untuk melakukan hubungan dengannya. Korbannya adalah anak laki-laki berusia antara 4 tahun hingga 14 tahun. Mereka adalah anak-anak jalanan yang menjadi sasaran empuk, tak punya rumah, tak ada yang mencari mereka saat hilang. Hal ini tentu saja membuat Baikuni menjadi semakin ketagihan. Ia semakin berani melakukan aksi bejatnya karena merasa perbuatannya tidak akan diketahui oleh siapapun. Sepanjang tahun 1998 hingga Juni tahun 2007, Baikuni tercatat menghilangkan nyawa 3 bocah yang menolak untuk berhubungan badan dengannya. Korban kedua Baikuni bernama Aris. Ia merupakan bocah yang dikenal oleh Baikuni di terminal Kampung Melayu yang dibawa ke kampung halaman istrinya Kuningan, Jawa Barat. Di kampung tersebut, setelah melakukan aksinya, Baikuni meninggalkan bocah itu di pinggir Sungai Ciwaru dalam keadaan tak bernyawa dan telah mengalami pemerkosaan. Korban ketiga Baikuni bernama Riki. Ia merupakan bocah yang dihilangkan nyawanya oleh Baikuni, lalu dibuang ke terminal Pulau Gadung. Bocah keempat bernama Yusuf Maulana. Bocah ini dihabisi oleh Baikuni pada 30 April tahun 2007. Jasadnya ditemukan di dekat halte Warung Jengkol, Kelapa Gading. Pemerkosaan dan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Baikuni semakin sadis ketika di bulan Juli tahun 2007. Seorang bocah bernama Adi menolak untuk diajak berhubungan badan. Adi merupakan pengamen yang ditemukan Baikuni di kawasan industri Pulau Gadung di pertengahan 2007. Awalnya, Baikuni mengajak Adi untuk main ke kontrakannya. Lalu saat bocah tersebut menolak ajakan Baikuni untuk melakukan hubungan badan, nyawanya dihilangkan, diperkaos, dan badannya lagi-lagi dipisahkan menjadi 3 bagian. Jasad Adi ditemukan di Pasar Klender, Jakarta Timur pada 9 Juli tahun 2007. Tubuh Adi terpisah menjadi 2 bagian, lengkap dengan kepala. Saat ditemukan, pada dubur bocah malang itu terdapat sumpalan kertas koran. Selanjutnya Baikuni menghilangkan nyawa Arif, bocah berusia 6 tahun yang dipisahkan menjadi 4 bagian dan dibuang dalam kardus di kawasan terminal Pulau Gadung pada 15 Mei tahun 2008. Korban lain Baikuni yakni Rio. Rio adalah korban pemisahan yang dipisahkan menjadi 4 bagian yang ditemukan warga di trotoar depan Bekasi Trade Center pada Januari tahun 2008. Tak terhitung lagi berapa banyak korban kebiadaban Baikuni. Anak-anak malang yang harusnya mendapat perlindungan dari orang dewasa justru menjadi korban yang akan menyisakan trauma seumur hidup mereka.
Kejahatan Baikuni tak diketahui siapapun. Meski korban terus bertambah, polisi kesulitan menentukan identitas bocah-bocah malang korban Baikuni. Selain tidak adanya keluarga yang mencari, anak-anak pada masa itu belum memiliki kartu tanda pengenal yang merekam sidik jari mereka. Penemuan jasad anak-anak di bawah umur yang telah dipisah-pisahkan tentu saja menjadi teror bagi masyarakat. Siapakah gerangan yang tega berbuat sedemikian bejat dan tidak manusiawi? Kejahatan yang dilakukan oleh Baikuni tidak terungkap selama beberapa tahun. Namun pada hari itu, seperti biasa di hari Kamis tanggal 7 Januari tahun 2010, Baikuni lagi-lagi melancarkan aksinya. Kali ini korbannya merupakan bocah berusia 9 tahun bernama Ardiansyah yang telah mengenal Baikuni selama 6 bulan. Bocah tersebut memang sering mengamen di terminal Pulau Gadung dan menginap di kontrakan Baikuni di Gang Masjid Haji Murdalim, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hari itu seperti biasanya, Ardi mendatangi Baikuni setelah mengamen. Karena tak menaruh kecurigaan sedikit pun, ia lantas tak bereaksi berlebihan saat Baikuni meminta untuk memangku bocah tersebut. Rambut Ardi dielus-elus dan disisir dengan lembut oleh pria yang saat itu berusia 50 tahun. Dan di saat yang sama, 3 anak-anak pengamen yang ditampung Baikuni sedang berada di sekitar lokasi. Baikuni lantas memanggil bocah-bocah tersebut dan meminta mereka menjaga dagangannya. Kepada 3 bocah itu, Baikuni mengaku akan mengajak Ardi ke gedung PTC sebentar. Namun, Ardi justru dibawa ke rumah kontrakan Baikuni. Di kontrakan Baikuni, Ardi dimandikan terlebih dahulu. Setelah mandi, bocah itu lantas disuguhi mie rebus dan teh manis. Selama makan siang tersebut, Baikuni duduk di samping Ardi sambil menonton televisi. Sekitar pukul 14.30, setelah selesai makan, Ardi lalu berdiri di samping tempat tidur. Baikuni yang melihat hal tersebut segera mengunci pintu kontrakannya. Ia lantas merayu bocah tersebut agar bersedia diperkaos melalui lubang duburnya. Namun bocah tersebut menolak ajakan Baikuni, dan hal itu membuat Baikuni marah. Ia lalu menjerat leher bocah 9 tahun tersebut menggunakan tali rafia plastik. Setelah bocah tersebut kehilangan nyawa, Baikuni lalu membawa tubuh Ardi ke kamar dan meletakkannya di atas kasur dalam posisi tengkurap. Baikuni kemudian melepaskan semua pakaian Ardi dan melakukan pemerkosaan terhadap tubuh kecil itu. Puas melampiaskan hasratnya, Baikuni kemudian meninggalkan tubuh Ardi yang telah kehilangan nyawa di kamar kontrakannya, mengunci kamar tersebut, lalu kembali ke tempat ia biasa berjualan. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Baikuni pulang dari tempat penjualannya. Ia langsung meraih golok dan memisah-misahkan bocah itu menjadi 4 bagian. Tubuh, kaki, dan tangan dimasukkan ke dalam kardus, sedangkan kepala dibungkus baju bekas dan dimasukkannya ke dalam kantong kresek. Lalu sekitar pukul 3 pagi keesokan harinya, Baikuni mengendap-endap keluar kontrakan. Ia menembus dinginnya pagi sambil menenteng 2 bungkusan berisi bagian-bagian manusia yang telah terpisah. 2 bungkusan itu lalu dibuangnya di 2 tempat yang berbeda, yaitu di pinggir jembatan Warung Jengkol Pulau Gadung dan dekat jembatan Banjir Kanal Timur. Pukul 5:45 waktu Indonesia Barat, Abdi Alfri, pria yang melintasi jalan inspeksi tersebut, menemukan bungkusan kardus kemasan air mineral di pinggir jalan. Bungkusan tersebut tampak rapi, seperti paket yang sedang jatuh, bukan sesuatu yang dibuang. Lalu Abdi membuka bungkusan tersebut. Saat kardus dan tali ikatan pada plastik dibuka, terdapat beberapa tubuh manusia tanpa kepala yang masih segar di plastik itu.
Abdi lantas syok. Ia berteriak memanggil warga yang hilir mudik di jalanan pagi itu. Ia lalu menceritakan penemuan tubuh manusia di dalam kardus. Seketika, tempat itu dikerumuni warga yang ingin melihatnya. Sebagian di antaranya menghubungi polisi. Dan dalam hitungan menit, polisi dari Polsek Cakung tiba di lokasi. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan isi kardus itu adalah bocah berusia antara 6 hingga 12 tahun. Seusai olah TKP, polisi membawa tubuh anak kecil itu ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan autopsi. Tak berhenti di situ. Keesokan harinya, masyarakat kembali digegerkan oleh penemuan kepala anak kecil di dalam plastik berwarna putih di rawa teratai, tepatnya di pinggir jembatan Warung Jengkol, Kelapa Gading, Cakung. Adalah Bahtiar, warga setempat yang menemukan kepala itu. Polisi lantas menyimpulkan, dua penemuan tubuh anak laki-laki itu pasti saling terkait. Tim penyelidik kemudian dibentuk untuk mengungkap penghilangan nyawa dengan metode memisahkan tubuh tersebut. Pengungkapan kasus itu tak membutuhkan waktu lama, sebab polisi menerima laporan salah seorang warga Cakung yang mengaku kehilangan anaknya bernama Ardiansyah berusia 9 tahun. Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui, jika tubuh yang ditemukan adalah Ardiansyah, bocah yang sehari-hari mengamen di terminal Pulau Gadung. Kepada polisi, orang tua Ardi mengatakan, jika anaknya bersama pengamen lain, kerap terlihat bersama Baikuni, pedagang rokok asongan, yang mangkal di depan gedung Pulau Gadung Trade Center. Lalu berdasarkan keterangan tersebut, polisi lantas bergerak cepat menangkap Baikuni di rumah kontrakan tempat ia menghabisi korban-korbannya. Di kontrakan tersebut, polisi menemukan berbagai barang bukti, pakaian anak-anak, senjata tajam, dan sejumlah barang pribadi milik korban. Temuan ini memperkuat dugaan keterlibatannya dalam serangkaian penghilangan nyawa anak di bawah umur yang terjadi selama beberapa tahun belakangan. Di dalam kontrakan tersebut, polisi juga menemukan 15 foto anak usia di bawah umur yang menurut keterangan anak jalanan sekitar, foto-foto itu adalah foto dari anak-anak yang disenangi oleh Baikuni. Dalam proses interogasi, Baikuni akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku telah menghilangkan lebih dari 14 anak laki-laki. Sebagian besar adalah anak jalanan yang tidak memiliki identitas atau keluarga yang mencari. Modus operandi yang ia gunakan cukup berulang, yakni merayu anak-anak itu dengan makanan atau uang, kemudian melakukan tindakan tak senonoh. Dan ketika anak-anak tersebut menolak tindakan Baikuni, ia akan menghilangkan nyawa anak-anak tersebut dan memisahkan tubuh mereka untuk menghilangkan jejak. Kejahatan tersebut diakui oleh Baikuni sejak tahun 1993 hingga tahun 2010. Polisi yang mendapatkan keterangan tersebut lantas melakukan pencarian. Beberapa korban yang diakui oleh Baikuni ditemukan dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang, termasuk korban Baikuni di awal, yakni Aris yang ditemukan di bawah pohon mangga. Baikuni bahkan mengakui salah satu korbannya dikuburkan di sawah yang telah ditanami pohon mahoni oleh keluarga Baikuni di Magelang. Karena kejahatan yang dilakukannya sangat mengerikan, tim penyidik juga melibatkan ahli psikologi forensik untuk memeriksa kondisi mental Baikuni. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa meski Baikuni memiliki kelainan perilaku menyimpang, yakni menyukai hubungan badan dengan anak-anak dan tubuh yang sudah tak bernyawa, Baikuni dinyatakan waras dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pertengahan 2010. Masyarakat yang marah
memadati area pengadilan menuntut hukuman maksimal untuk Baikuni. Jaksa menuntut hukuman mati atas kejahatan berantai yang dianggap sangat sadis dan tidak manusiawi. Selama persidangan, Baikuni terlihat tenang, bahkan cenderung datar. Ia tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam, meskipun terus-menerus dikecam oleh publik. Padahal para saksi ahli dan keluarga korban terus memberikan kesaksian yang memperkuat tuduhan terhadapnya. Baikuni lantas divonis hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober tahun 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, jaksa mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan Baikuni lantas diberi hukuman mati pada 18 Januari tahun 2011. Pengacara Baikuni, Rangga Rikuser, kemudian mendaftarkan memo kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung justru menolak pengajuan kasasi Baikuni. Ia tetap divonis hukuman mati pada April tahun 2011. Hingga saat ini, eksekusi Baikuni masih belum dilakukan dan Baikuni masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.